Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya pelaksanaan ibadah puasa yang telah diwajibkan kepada kita bukan hanya sekedar untuk menahan haus dan lapar, bukan hanya sekedar untuk menahan agar kita tidak bercampur dengan istri pada siang hari, akan tetapi lebih jauh daripada itu. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, wa ya ayyuhal kafirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah senantiasa kita untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Limpahan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah sangat banyak kita manfaatkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai kita berada di alam kandungan orang tua kita, sampai pada hari ini kita berada di masjid di rumah Allah ini, berapa banyak sudah nikmat dan karunia Allah yang sudah kita manfaatkan di dalam kehidupan kita. Andai kita mau menghitung berapa banyak nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, niscaya kamu tidak akan sanggup untuk menghitungnya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in ta'uddu ni'matallah la tusuha. Apabila kamu, jika kamu ingin menghitung nikmat Allah itu, berapa banyak yang sudah kamu terima, pastilah kamu tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Selawat dan salam mari pula sama-sama kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat beliau tentunya yang sangat kita harapkan di hari di mana tidak lagi berguna anak dan harta, tidak ada manfaat pangkat dan jabatan yang kita miliki hari ini, kecuali nanti kita akan menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang sejahtera, hati yang selalu tunduk dan patuh terhadap apa yang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi patut kita bersyukur kepada Allah, karena Allah sudah mengabulkan beberapa doa kita yang selalu kita panjatkan, mulai dari bulan Rajab, kemudian sampai kepada Sa'ban, dan kita memohon kepada Allah agar umur kita sampai kepada Ramadan.
Satu doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna fi Ramadan. Kita minta keberkahan kepada Allah supaya dilimpahkan kepada kita di bulan Rajab. Kemudian kita minta lagi kepada Allah agar Allah melimpahkan barokahnya kepada kita di bulan Sya'ban, dan memohon kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dipertemukan kepada Ramadan. Dan alhamdulillah, doa itu sudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah perkenankan kita sudah masuk kepada Ramadan. Bahkan sekarang ini kita sudah berada di 10 yang pertama. Karena kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam bulan suci Ramadan itu awaluhu rahmah. 10 yang pertama adalah bulan rahmat, di mana rahmat Allah sangat bertaburan di permukaan bumi ini. Allah dengan rahman dan rahimnya, dengan pengasih dan penyayangnya yang tidak pernah pilih kasih kepada siapapun, di bulan Ramadan ini seluruhnya bertabur dengan keberkahan, bertabur dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah dekatkan rezeki kita, Allah berikan kesehatan kepada kita, Allah berikan kekuatan kepada kita agar kita mampu melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan pada tahun 1443 Hijriah ini. Inilah yang patut kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena sesungguhnya Allah masih limpahkan kasih sayang itu kepada kita. Betapa tidak manusia semaksiat apapun perbuatannya, Allah sediakan Ramadan tempat pengampunan dosa. Allah siapkan Ramadan tempat melipat gandakan pahala. Allah siapkan Ramadan agar kita terbebas dari api neraka. Maka dari itu, jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, jangan sampai kita mensia-siakan kesempatan yang sudah Allah berikan kepada kita. Berapa banyak saudara-saudara kita yang tahun lalu masih bersama kita melaksanakan ibadah puasa, tetapi tahun ini mereka sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena sudah duluan dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Mereka tidak sempat bertemu dengan Ramadan. Doa mereka tidak lagi akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang patut kita berterima kasih kepada Allah. Allah masih beri kesempatan kepada kita masuk kepada bulan suci Ramadan, dan bermohon kita agar kita bisa menyelesaikan berbagai macam ubudiyah kita di bulan suci Ramadan sampai pada akhir Ramadan dan kepada Ramadan berikutnya. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya pelaksanaan ibadah puasa yang telah diwajibkan kepada kita bukan hanya sekedar untuk menahan haus dan lapar, bukan hanya sekedar untuk menahan agar kita tidak bercampur dengan istri pada siang hari, akan tetapi lebih jauh daripada itu, bahwa kalimat yang Allah pergunakan dalam memanggil dengan kalimat yang sangat indah. Allah memanggil orang yang akan melaksanakan ibadah puasa dengan kalimat iman, bukan dengan keislamannya. Allah tidak memanggil kita dengan ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Allah juga tidak memanggil kita ya ayyuhal muslimun, wahai orang-orang yang beragama Islam. Akan tetapi dengan panggilan yang sangat indah, Allah panggil kita ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalimat berikutnya Allah tidak menggunakan kalimat saum. Kenapa? Karena sesungguhnya kalimat saum itu bermakna umum. Setiap apa yang kita tahan, maka itu sudah bisa dikatakan dengan berpuasa. Untuk tidak berjalan saja kita,
kita tahan langkah kaki kita, itu juga merupakan puasa. Puasa untuk tidak berjalan. Berbicara saja umpamanya, kita tahan pembicaraan kita, itu juga merupakan puasa. Puasa dari tidak berbicara. Akan tetapi Allah mempergunakan kalimat yang sangat spesifik. Apa itu asyam? Allah menggunakan kalimat asyam. Kalimat asyam ini itu 9 kali diulang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Karena begitu pentingnya. Kenapa? Karena asyam adalah orang yang mampu melaksanakan ibadah puasa, bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar atau bercampur dengan istri pada siang hari, akan tetapi mereka mampu untuk menahan segala hawa nafsu mereka, seluruh anggota tubuh mereka dari hal-hal yang dapat membatalkan, bukan saja dapat membatalkan ibadah puasanya, akan tetapi juga mereka menahan untuk dari hal yang membatalkan amal ibadah puasanya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya, apa kata beliau? Sesungguhnya orang yang melaksanakan ibadah puasa itu tergolong kepada 3. Yang pertama adalah puasa yang umum, shaumul am, artinya hanya sekedar mampu menahan haus dan lapar, hanya sekedar mampu untuk menahan diri dari bercampur dengan istri pada siang hari. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang berpuasa seperti ini tentu hanya sekedar melatih dirinya, mengosongkan perutnya dari hal-hal yang mengenyangkan, hanya sekedar mendapatkan predikat haus dan lapar saja. Inilah mungkin yang termasuk kepada golongan orang yang diungkapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa dari ibadah puasa mereka kecuali hanya sekedar haus dan lapar saja. Kemudian yang kedua adalah puasa orang yang terpilih. Apa maksudnya? Mereka di samping mampu menahan diri untuk tidak makan dan minum, di samping mereka mampu untuk menahan hawa nafsunya, kemudian mereka juga mampu untuk menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan amal ibadah puasa mereka. Dan yang ketiga adalah puasa khawas bil khawas. Artinya apa? Puasa orang yang khusus, orang yang terpilih. Dan ini hanya mampu dilaksanakan oleh Nabi dan Rasul dan orang-orang yang merupakan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Artinya sampai kepada akal mereka juga mereka puasakan dari hal-hal untuk memikirkan yang dapat menimbulkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam pelaksanaan ibadah puasa ini, agar kita menjaga diri dari hal-hal yang dapat membatalkan amal ibadah puasa kita, maka Imam Ghazali mengatakan paling tidak ada beberapa hal yang harus kita lakukan agar pelaksanaan ibadah puasa itu memang betul-betul kita raih dengan memperoleh predikat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang pertama, untuk menahan pandangan mata dari apa yang buruk dan dari hal-hal yang mengalihkan perhatian akan ingatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berpikir yang hal-hal yang tidak baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, untuk menahan lidah dari pembicaraan yang tidak berguna, berbohong, menjelek-jelekan orang, menfitnah, berbicara kasar, berbicara
apalagi dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita berpuasa. Jangan umpamanya kita menahan diri dari yang halal pada siang hari ketika kita berpuasa, kemudian kita membatalkan ibadah puasa kita pada sore hari dengan memakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, untuk makan begitu banyak, jangan sampai kita memakan begitu banyak ketika kita berbuka, sehingga nanti akan membuat lemahnya fisik kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal puasa untuk melatih diri kita, untuk mengosongkan perut kita, agar kita bisa menahan hawa nafsu kita juga. Oleh karena itu, berbuka dengan berlebihan itu akan membuat kita malas dan dapat membuat lemah fisik kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, kata Imam Ghazali, untuk menjaga pikiran orang-orang yang berpuasa berada di antara rasa takut dan harap, karena dia tidak tahu apakah puasanya akan diterima oleh Allah atau tidak. Artinya, orang yang melaksanakan ibadah puasa, mereka harus selalu di dalam pengharapannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya bukan berharap kepada Allah dengan bersuuzon kepada Allah, akan tetapi bagaimana kita selalu meningkatkan husnuzon kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga ibadah puasa yang kita lakukan pada tahun 2022 ini mudah-mudahan merupakan pelaksanaan ibadah puasa yang terbaik di sepanjang kehidupan kita selama ini. Berapa kali sudah kita melaksanakan ibadah puasa? Berapa puluh tahun kita sudah melaksanakan ibadah puasa? Tetapi terkadang kita belum memperoleh predikat ketakwaan kepada Allah. Mudah-mudahan tahun ini dengan kita diuji oleh Allah beberapa tahun yang telah lalu, mudah-mudahan kita termasuk kepada golongan orang yang diberikan hadiah oleh Allah untuk mencapai nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan khutbah yang sangat singkat ini dapat menjadi renungan bagi kita semua dalam rangka meningkatkan ubudiyah kita di bulan suci Ramadan, supaya amal ibadah kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahil jabbaril qahhar al-azizil ghaffar khaliqul jannati wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات آمين يا الله يا قاضي الحاجات. اللهم إنك عفو كريم طيب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم طيب العفو فاعف عنا يا رحيم. اللهم إنك عفو كريم طيب العفو فاعف عنا يا غفور رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر